Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Bapak Ibu sekalian, banyak cara orang ingin mencari kebahagiaan. Ada yang beranggapan bahagia bisa digapai dengan memiliki harta yang banyak, sehingga berbagai cara orang melaksanakan, mencari, berlomba-lomba, bahkan mengabaikan halal atau haramnya, menghalalkan berbagai cara untuk memperbanyak harta. Pada akhirnya kita lihat tidak sedikit orang-orang yang memiliki banyak harta pun hidupnya nista. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Cilaka ya, orang yang pengumpat lagi mencela. Dia mencari harta dari berbagai macam cara. Dia menganggap harta yang banyak itu menjadikan hidup yang abadi. Ada sebagian kita menganggap popularitas adalah bagian dari kebahagiaan hidup, sehingga orang berlomba-lomba ingin populer ya, bahkan sampai menistakan orang di media sosial bagi orang pengen populer, berbuat nista, melecehkan orang, memberikan makanan yang tidak baik, atau juga melaksanakan nilai yang tidak semestinya, atau ingin tampil menjadi orang yang paling dikenal orang, followernya banyak, melakukan hal-hal yang terkadang di luar nalar yang sehat. Padahal tidak sedikit orang-orang yang populer juga mati secara tragis. Ada yang menganggap jabatan adalah sumber kebahagiaan. Lihatlah pemilu kemarin, berbagai cara orang ingin mencapai jabatan yang tinggi, menjadi pejabat, nempel foto-fotonya di semua tempat, bahkan menyuap masyarakat ke tempat keramat agar diri terpilih menjadi pejabat yang tokoh. Baginya jabatan adalah sumber kebahagiaan. Pada akhirnya tidak sedikit orang yang nista ketika dia mencapai jabatan. Lalu bagaimana kita menggapai kebahagiaan yang hakiki? Orang yang beriman, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika dia mengimani Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika dia sudah memasrahkan diri kepada Allah dengan iman yang setulus-tulusnya, itulah sumber kebahagiaan hidup. Kita ingat seorang Cat Stevens, penyanyi legendaris satu angkatan dengan John Lennon. Beliau tadinya seorang Nasrani lalu menjadi ateis karena dia menyatakan kalau Anda sudah populer, banyak duit, terkenal, Anda udah gak butuh lagi Tuhan. Anda sudah menjadi Tuhan bagi masyarakat. Hingga akhirnya kena penyakit berat, pecandu obat-obatan. Pada titik nadirnya, Cat Stevens mengalami kesadaran, mencari berbagai kebenaran. Kemudian dia berdiskusi dengan ulama-ulama, akhirnya bersyahadat masuk Islam. Cat Stevens berganti namanya menjadi Yusuf Islam. Dalam biografinya beliau menuliskan, dulu semuanya saya dapatkan kecuali satu, kebahagiaan dan ketenangan batin. Ketika saya sudah menjadi muslim dengan sebenarnya, Islam yang kafah, maka saya mendapatkan ketenangan, kenyamanan yang tidak saya rasakan sebelumnya. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, karena orang-orang yang beriman yang pertama tidak akan pernah mengalami kerugian dalam hidupnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Demi masa, sungguh orang-orang yang beriman akan mengalami kerugian. Semua kita akan mengalami kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman setiap langkah dan geraknya dinilai ibadah. Makan pekerjaan mubah, ketika orang beriman makan dengan baca bismillah, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Semua perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah dia akan terputus. Maka makan buat orang pekerjaan yang biasa, buat orang beriman makan menjadi ibadah. Tidur mubah,
Tidur bisa menjadi ibadah ketika tidur diniatkan dan baca doa. Membuang duri ke jalan kata Nabi juga adalah sebuah sedekah dan ibadah. Senyum orang yang beriman juga ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Bahkan menunaikan kewajiban suami istri juga adalah merupakan ibadah. Yang kedua, orang beriman akan terangkat derajatnya, mulia martabatnya, marwahnya. Wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian kami lemparkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman terjaga martabatnya, kata Nabi, al-haya minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Lihatlah panggilan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil mereka yang hatinya punya iman. Hari ini kita saksikan di pasar-pasar, di terminal, di tempat-tempat keramaian, ada kelihatannya orang Islam tapi tidak ada panggilan iman. Tanpa malu dia makan, minum jus, karena tidak ada panggilan, tidak terjaga marwahnya. Maka imanlah yang menjaga marwah kita. Kita bisa saja sholat tarawih dengan kaos singlet, sah secara fikih. Kenapa kita kerjakan? Iman yang buat kita berpakaian rapi. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Allah menyatakan, pakailah bajumu yang indah-indah ketika ke masjid. Maka imanlah yang tidak berani kita mengambil hak orang lain semena-mena. Dan yang keempat, orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keberkahan. Man amila solehan min zakari wa unsa fahuwa mu'minun fala nuhyanu hayatan thayyibah. Orang yang beriman akan diberikan kehidupan yang baik. Dipakai hayatan thayyibah, bukan pakai alif lam, al hayat thayyibah. Kalau hayatan thayyibah sifatnya umum. Ketika dia berumah tangganya menjadi baik. Ketika dia bekerja, pekerjaannya menjadi baik, rezekinya membawa kebaikan. Ketika bertetangga, bertemu tetangga yang baik. Subhanallah. Inilah ya kebahagiaan orang beriman yang luar biasa. Dan yang terakhir, orang-orang yang beriman akan dipanjangkan umurnya. Kenapa? Orang-orang akan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ketika dia beriman, berbuat baik karena Allah, menjadi cerita. Sampai hari ini kisah tentang Bilal bin Rabah masih menjadi bahan cerita di seluruh masjid-masjid, majelis taklim, pengajian, pesantren. Padahal Bilal tidak pernah buat biografi hidupnya. Kenapa? Karena imanlah yang buat nama Bilal menjadi abadi. Kisah Umar menjadi inspiratif di setiap tempat. Padahal Umar tidak pernah membuat film tentang dirinya, tidak pernah membuat biografi tentang dirinya. Itulah mana orang yang beriman akan dipanjangkan umurnya. Karena apa? Karena amal solehnya, karena kebaikannya. Oleh karena jamaah sekalian, Ramadan menjadi bahan kita untuk senantiasa menjaga keimanan kita, membersihkan kembali fitrah iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini di bulan Ramadan kita kembali mendapatkan kenikmatan kebahagiaan yang luar biasa. Kata Nabi dalam pesannya, lis-shaimi farhatani, farhatun indal futur wa farhatun indal liqa rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan kelak bertemu dengan Tuhannya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga kita menjadi mukmin yang senantiasa Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.